Yo, halo cuy. Kita lanjutin yuk rangkuman alur cerita ReZero Arc 7. Buat yang baru datang, kalian bisa cek playlist buat part sebelumnya. Dan kita langsung aja lanjut ke videonya. Oke, melanjutkan dari part sebelumnya, Subaru pun tidak tahu sudah berapa kali dia berada dalam siklus mengerikan, mati dan terus hidup kembali. Subaru hanya ingin tidak merasakan sakit karena matanya pecah lagi. Akhirnya Subaru pun meringkuk, memegang kepalanya, menutup mata dan juga berteriak sekeras-keras yang dia mampu. Kemudian bom pun meledak seperti putaran sebelumnya, namun kali ini tubuh Subaru terhempas ke belakang dan mata Subaru tidak pecah kali ini. Walaupun gendang telinganya pecah dan tidak bisa mendengar apapun, tapi dia tidak merasakan sakit luar biasa lagi di putaran ini. Subaru pun melihat Yorna yang telah dikalahkan Olbart tengah terlutut. Namun karena Yorna terus beregenerasi, Olbart pun mengganti sasarannya ke Subaru dan Louis lagi. Olbart melemparkan bom ke Subaru dan Louis dan Subaru pun meninggal sekali lagi. Setelah beberapa kali mati lagi, Subaru sudah tahu kalau dia menutup matanya dan berteriak sekencang mungkin, matanya tidak akan pecah lagi. Kemudian setelah Subaru terhempas seperti putaran sebelumnya karena ledakan pertama Olbart, Subaru pun langsung memeluk Louis yang menghampirinya dan berkata, "Aku baik-baik saja, sakit dan merah ya, tapi sekarang aku baik-baik saja." Nah, kamu sama sekali tidak baik-baik saja loh. Lihat ke sini. Olbart pun melemparkan beberapa shuriken ke arah Louis dan Subaru. Namun Yorna melindungi mereka berdua, menangkis shurikennya dengan pipa rokoknya dan mengendalikan genteng untuk menjepit Olbart dari kedua sisi. Olbart berhasil menghindar dari serangan Yorna, namun Yorna membuat serangan selanjutnya, yaitu tornado dari genteng yang dikendalikan oleh Yorna. Namun Olbart masih bisa lolos dengan teknik shinobi-nya, dan itu membuat Yorna sangat kaget. Olbart mengatakan jika Yorna tidak melindungi orang-orang kota dan Subaru, Yorna pasti bisa menangani Olbart lebih baik. Mendengar hal itu, Subaru pun akhirnya memutuskan untuk berteleportasi bersama Louis dan meninggalkan Yorna. Setelah mendapat instruksi Subaru, Louis pun segera berteleportasi ke bawah tempat mereka berada, yaitu di dalam kastil. Berharap Yorna dapat menghadapi Olbart dengan lebih leluasa. Tiba-tiba suara ledakan besar pun terdengar oleh Subaru dari dalam kastil, dan Subaru pun terkejut. Wajah Olbart mengintip dari lubang di langit-langit kastil. Wah. Kamu bikin aku merinding waktu itu. Aku menganggapmu masih kecil. Aku mengacau. Berniat melindungi Subaru, Louis pun menendang ke arah wajah Olbart. Namun tiba-tiba kaki Louis telah terpotong dan menyemburkan darah. Louis pun terjatuh dan berteriak kesakitan. Subaru yang panik pun ingin menolong Louis, namun akhirnya berakhir dengan kepalanya dipenggal oleh Olbart sekali lagi. Subaru pun kembali dari kematian dan mati beberapa kali lagi karena dikejar oleh Olbart. Akhirnya kali ini saat Yorna akan melindungi Subaru dari shuriken Olbart, Subaru menghentikan Yorna dan akhirnya dia memilih berteleportasi dengan Louis menghindari shuriken Olbart. Olbart yang terkejut karena teleportasi Louis pun lengah. Akhirnya Yorna dapat melancarkan serangan tendangan kapak ke tubuh Olbart, dan itu membuat Olbart terjeblos ke bawah atau ke dalam kastil. Mengira Olbart terkena serangan yang cukup fatal, tiba-tiba Olbart menjebol atap di sisi lain, memperlihatkan dirinya. Lengan kanan Olbart berlumuran darah akibat menahan serangan tumit Yorna sebelumnya. Olbart pun melemparkan shuriken dengan tangannya yang masih sehat ke arah Subaru, namun dilindungi oleh genteng-genteng Yorna. Kemudian yang mengejutkan, tiba-tiba Olbart memotong tangannya sendiri yang sudah tidak sehat dan melemparkannya ke arah Yorna. Lengan tersebut menyemburkan darah. Sebelum sempat menangkis atau menghindari lengan terbang Olbart, tiba-tiba sebuah ledakan terjadi di bawah kaki Yorna, dan dari bawah atap yang berlubang itu berhembus angin kencang dan bilah angin yang merobek kimono milik Yorna. Tidak sampai situ, ternyata lengan yang telah dipotong Olbart meledak di samping Yorna, membuat Yorna jatuh dan terguling-guling di atap kastil. Olbart pun langsung mengalihkan perhatiannya ke Subaru. Subaru pun langsung menginstruksikan ke Louis untuk segera berteleportasi menjauh dari Olbart.
bukan ke dalam kastil, tapi ke tempat yang sejauh mungkin. Dan saat sudah berteleportasi, Subaru pun merasakan sesuatu di bawah kakinya, dan Subaru pun kaget karena itu adalah bom kecil milik Olbart. Aku sudah memperhatikanmu sejak lama. Kau akan terbang ke arah yang kau tunjuk. Aku masih belum tahu bagaimana caranya. Itulah sebabnya aku melemparkan bom ke arah yang kau tunjuk. Dan dengan itu, Akhirnya bom itu pun meledak dan Subaru pun tewas sekali lagi bersama Louis. Subaru tidak menyangka kalau seorang shinobi atau ninja akan menjadi lawan yang benar-benar merepotkan. Apalagi Olbart adalah orang yang sangat kejam. Subaru benar-benar stres. Dia tidak tahu bagaimana cara menghindari kematian. Subaru masih berada di siklus 10 detik kematian sampai beberapa puluh kali lagi. Dia pun bertanya-tanya, jika teman-temannya ada di sini, apa yang akan mereka lakukan? Julius, Anastasia, Echidna, Ricardo, Mimi, Hetero, TV, Reinhard, Feld, Romji, Tonchinkan, Al, Priscilla, Wilhelm, Felix, Cruz, Liliana, Shaula. Mereka semua sangat kuat. Mereka bisa menggunakan sihir. Tiba-tiba bayangan teman-teman Subaru pun menyemangati Subaru di dalam pikirannya. Kenangan bersama mereka pun muncul satu persatu. Mereka menaruh kepercayaan kepada Subaru. Akhirnya Subaru pun teringat siapa dirinya yang dipercayai oleh teman-temannya. Subaru yang tidak ingin kehilangan orang-orang yang disayang dan tidak ingin melukai orang lain. Subaru pun menatap Louis dan memeluknya. Terima kasih. Aku mencintai kalian semua. Saat serangan shuriken menghampiri Subaru, Subaru pun memanggil Louis untuk segera berteleportasi. Louis! Dan saat Subaru telah berteleportasi, hei! hah? Apa-apaan ini, nak? Nak, pergilah menjauh darinya sekarang. Ini kemenanganku. Apa? Subaru melingkarkan lengannya dari belakang Olbart, mencengkramnya kuat-kuat untuk menangkapnya. Ini kemenanganku. Olbart-san, kau telah kalah. Apa yang kau kata? Kau bilang kami hanya perlu 1 kali untuk menangkapmu kan? Di peta umpet kami perlu menemukanmu 3 kali, tapi di permainan tag kami harus menangkapmu 1 kali. Karena itu, ini adalah kemenanganku. Olbart-san, Yona-san, kalian berdua kalah dariku. Itu kenapa? Ini kemenanganku. Kau yang curang duluan, Olbart-san. Jadi itulah kenapa. Ini kemenanganku. Sedikit demi sedikit, air mata Subaru pun keluar. Matanya berkaca-kaca dan suaranya menjadi tersendat-sendat. Hah? Jadi apa yang akan kau lakukan sekarang, Patua Olbart? Aku tidak menyangka memberi pilihan permainan akan disalahgunakan seperti ini. Apakah itu jawabanmu, Patua? Olbart pun menjatuhkan dirinya duduk bersila dengan Subaru yang masih berpegangan di punggungnya. Kakak, siapapun bisa lihat aku kalah. Jika aku mengingkari janjiku, aku bukanlah seorang shinobi. Aku kalah. Di bawah langit biru, di atas kastil yang indah yang perlahan-lahan beregenerasi, siklus mengerikan kematian dalam 10 detik pun akhirnya berakhir di sini. Ini kemenanganku. Oke, segitu dulu kayaknya kali ini cuy. Kita lanjutin part selanjutnya, oke?